Kan kita biasanya tuh, wah musuh kita adalah iblis nih, setan nih, wah kurang ajar. Tapi ternyata Tuhan Yesus bilangnya uang. Nah investasi juga bukan hanya uang saja. Ya. Dan buat kita sendiri, kita juga harus invest hidup kita dengan hal-hal yang bisa membangun hidup kita. Ya. Sampai fokus kita berubah. Fokus kita yang tadinya ya mencintai Tuhan, sehingga bergeser jadi mencintai uang. Hal lain, ya. Excited banget hari ini. Balik lagi sama Sinta Rosari dan juga Marsha Manpo di sini. Thank you ya udah gabung lagi bersama dengan kita. Dan sebelum kita mulai, nah ada sesuatu yang Sinta pengen kasih tahu. Iya, welcome to Way Out ya. Tapi aku sebelum kita ke topik yang seru banget hari ini, aku pengen kasih tahu kalau misalnya kalian punya pertanyaan, please langsung aja kirim ke sini ya. Siapa tahu punya pertanyaan yang nggak bisa dijawab atau misalnya malu nanyanya gitu ya, kita bisa bantu jawab di sini ya. Alright, teman-teman Way Out. Nih, tema kita hari ini seru sekali. Apa tuh ya? Topiknya agak ini ya, sensitif. Agak sensitif. Maksudnya unik. Oh, unik. Ya, lebih penting investasi di bumi atau investasi di sorga. Waduh. Jadi ada yang nanya investasi pentingan di mana? Di bumi atau di sorga? Iya. Sedangkan kita butuh kita butuh uang nih. Bener. Nah, gimana caranya ini ya? Kayaknya kita akan bahas ke situ ya. Iya, benar. Dan ini udah banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Ada salah satu pertanyaannya yang langsung aku tanyain aja nih. Shalom Pastor, aku mau tanya, sebenarnya kita melakukan investasi itu salah nggak sih? Karena sebenarnya harta yang kita miliki di bumi itu kan hanya sementara. Boleh Pastor pencerahannya? Ini mungkin sekalian ngebuka juga ya, maksudnya sebenarnya kita melakukan investasi itu salah nggak sih? Maksudnya mungkin di dunia gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin tentang investasi, ya sebetulnya nggak salah juga. Akan salah kalau misalnya ada satu fokus yang berubah. Nah, aku akan bacain di Matius 6, kita akan bacain sesuai dengan firman Tuhan, kita akan belajar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang menarik dari Matius 6 ayat 19 sampai 2, aku akan baca sampai ayat 24 aja deh. Nah, teman-teman semua yang di rumah, yang mungkin yang lagi nonton, yuk kita buka Alkitab kita atau buka aplikasinya ya, aplikasi Alkitab. Matius 6 ayat 19 bilang begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dari sini kita melihat bahwa ini Tuhan Yesus lagi ngingatin kita bahwa fokus kita jangan sampai terlalu fokus ke harta yang ada di dunia. Sehingga, nih ayat berikutnya kita baca ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, dia kasih tahu bahwa setiap kita tuh sebetulnya kepengen banget untuk gaining. Apa ya gaining tuh? Bertambah, terus bertambah. Iya. Termasuk ketika kita ngomongin tentang investasi. Banyak dari kita yang sudah investasi, misalnya untungnya sedikit, tapi pasti pengen lagi. Biar untung banyak. Terus akhirnya investnya tambah besar, dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba rugi, wah nggak mau rugi, pengen harus ditutup lagi dengan keuntungan, nambah lagi. Sehingga fokusnya berubah, jadi cari uang. Karena di ayat berikutnya, ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, ini menarik ketika kita melihat ayat ini dari ayat 19 sampai 24, ternyata itu mengerucut. Bahwa kita tuh nggak bisa mengabdi sama dua tuan. Either itu Tuhan atau Mamon. Mamon bicara tentang uang. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus nggak bilang iblis atau setan. Kan kita biasanya tuh, wah musuh kita adalah iblis nih, setan nih, wah kurang ajar. Tapi ternyata Tuhan Yesus bilangnya uang.
Kenapa? Karena uang bisa merubah motivasi kita. Kalau kita fokusnya di situ. Apalagi kalau kita mengumpulkan harta di bumi dan fokusnya ke situ, investnya nggak pernah puas dan pada akhirnya fokusnya pada uang tersebut, wah itu nantinya takutnya akan menjadi gelap mata kita. Tadi kita lihat ayatnya 22, mata itu adalah pelita tubuh. Kalau mata kita udah gelap, waduh gelap semuanya. Kebanyakan kita ya, kita kadang melakukan dosa gara-gara di mata. Misalnya kalau yang cowok-cowok nih ngeliat cewek cantik, wih kan dari mata dulu. Nggak bisa dilihat hatinya, gitu nggak bisa. Pasti mata dulu, wih cantik ya, wih bening ya. Atau enggak, banyak orang yang mulai merasa nggak punya kekuatan karena dia melihat sosial media dan dia mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain. Wah, dia udah beli apartemen, wah dia udah dipromosiin kerjanya, wah gajinya udah besar. Dengan mata, kalau mata kita gelap fokus kepada yang salah, maka gelaplah seluruh kehidupan kita. Nah Tuhan Yesus ngerucutin di sini, kamu nggak bisa mengabdi sama dua Tuhan. Tuhan atau uang, atau mamon, atau uang. Nah banyak orang juga demi uang, jadi akhirnya menghalalkan segala cara, kompromi sama dosa. Misalnya, ada orang yang butuh banget uang sampai anak-anak muda rela tidur dengan om-om misalnya untuk mendapatkan uang. Padahal dia sendiri juga jijik, dia sendiri abis ngelakuin juga ngerasa berdosa, dia sendiri sebetulnya nggak mau, tapi dia lakukan itu ya mungkin gara-gara uang, fokusnya uang. Orang yang kerja shift pagi sampai shift malam, fokusnya uang. Nah kita juga bisa ngelihat perbedaannya dari mana gitu, kalau kita cinta sama uang atau sama Tuhan, karena cuma dua itu aja. Nah kita lihat waktu kita kerja, sempat nggak kita berdoa sama Tuhan? Sempat nggak pagi-pagi kamu saat teduh, kamu baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, sementara dari 24 jam itu berapa waktu yang kita berikan sama Tuhan? Padahal seluruh hidup kita itu punya Tuhan. Apakah kita lupa untuk berdoa, aduh macet nih kendaraan gua harus nyampe sana jam 10 misalnya, macet dan lain sebagainya. Nah kita sempat nggak buat berdoa? Atau jangan-jangan kita di-trigger sama uang. Investasi nggak apa-apa sih, tapi jangan sampai kita diperbudak sama uang itu tersendiri. Ya berarti istilahnya investasi atau uangnya sendiri itu nggak jahat ya. Mereka itu sebenarnya itu hal-hal yang baik gitu ya. Cuman akan jadi buruk kalau kita itu istilahnya naruh itu di atas dari firman Tuhan gitu kan. Ya, jadi ya jadinya makanya tadi gelap matanya dan segala macam karena kita menaruh itu di atas landasan yang harusnya kita taruh paling atas dalam kehidupan kita yaitu firman Tuhan. Dan menarik waktu firman Tuhan bilang cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi Tuhan sebetulnya nggak menentang uang, dia nggak nentang itu. Tapi cinta sama uangnya itu yang dia tentang. Jangan sampai kita salah fokus karena itu adalah akar. Bukan buah loh, akar dari kejahatan. Buahnya apa? Ya tadi melacur atau enggak buahnya jadi sibuk kerja, menghalalkan segala cara, korupsi dan lain sebagainya. Itu buah dari apa? Akarnya. Akarnya cinta akan uang. Wow. Gitu ya teman-teman. Alright, next question. Kakak-kakak way out. Kalau misalnya kita dianjurkan untuk investasi di surga dibanding investasi di bumi, cara untuk melakukan investasi di surga tuh sebenarnya gimana sih? Aku belum tahu nih. Gitu. Cara untuk investasi di surga. Nah, teman-teman way out harus mengerti dulu bahwa kita ini sama Tuhan ini hubungannya itu bukan transaksional, bukan bisnis, bukan transaksional ya. Nih ya, aku kasih ini, kamu harus ini. Kalau kamu harus kasih persembahan supaya kamu diberkati. Kalau kamu nolongin dia, aku akan kasih ini. Kalau kamu ini, jadi kalau bersyarat gitu ya. Bersyarat. Kamu harus ke gereja supaya lancar rezekimu. Kamu harus ibadah supaya dan lain sebagainya. Tapi hubungan kita sama Tuhan itu dasarnya adalah cinta, dasarnya adalah kasih. Bahkan teman-teman yang memulai investasi duluan sebagai investor terbesar buat hidup kita adalah Tuhan. Tuhan Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib buat kita semua, meskipun ternyata banyak juga investasi yang bodong ya. Kenapa bodong? Mungkin karena
Maksudnya hidupnya masih berantakan, hidupnya masih fokus sama dosa, masih hidup di dalam dosa. Memang kita semua orang berdosa, tapi karena kasih Tuhan itulah yang membuat kita seperti melakukan hal-hal yang tidak menyakiti hati Tuhan. Itu sebetulnya yang kita bilang bukan investasi ya, tapi kita melakukan itu semua karena cinta sama Tuhan, bukan karena aku pengen investasi sesuatu buat di sorga nih. Karena kalau enggak, ujung-ujungnya fokusnya kita lagi. Wah, gue harus ke gereja nih supaya diberkati. Gue harus ini nih supaya gue di surga rumahnya lebih besar. Enggak. Yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah buah dari kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Ya karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau ngomong tentang, berarti apa dong Kak yang aku harus invest? Ya hiduplah untuk Tuhan selama kita hidup. Nah kalau kita tahu bahwa kita hidup untuk Tuhan, maka hidup kita nggak akan sembarangan teman-teman. Nggak akan kita sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang mungkin akan nggak baik di dalam hidup kita. Dan karena begitu mahalnya Tuhan udah berkorban buat kita itu, makanya kita tuh jadi hidup benar gitu loh. Makanya kita jadi, karena atas landasan kasih tersebut, itu yang membuat kita tuh jadi, ya Tuhan aku mau hidup benar gitu kan. Jadi ya buat aku kalau fokusnya jangan fokus gue harus ini, gue harus investasi ini, tapi landasannya coba dirubah paradigmanya dari hati yang paling dalam, bahwa kita sadar bahwa kita manusia berdosa, dan kita dikasihi gitu ya, kita berdosa dan kita dibenarkan sama Tuhan gitu. Nah itulah motivasi yang sebenarnya yang utama, karena kalau misalnya landasannya based on kalau transaksional gitu, kita akan capek sih ujung-ujungnya, akan lelah dan akan akan nggak ngelakuin lagi kalau misalnya doa-doa kita nggak dikabulin sama Tuhan gitu. Iya, berarti ada maunya ya, bukan karena cinta ya. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Iya, betul banget. Nah, next question nih. Way out, aku mau cerita. Aku pernah pergi ke sebuah restoran sama mamaku. Pas aku mau pulang, di resto itu ada anak kecil yang tiba-tiba berdiri di belakang mobil aku. Dan ternyata dia tukang parkir di restoran tersebut. Mamaku memberikan bungkusan makanannya untuk dia. Tetapi tidak hanya hari itu, hari-hari kedepannya mamaku selalu memberikan bungkusan makanan untuknya. Sampai aku bertanya, kenapa mama selalu melakukan ini? Tetapi mama hanya menjawab, ini namanya bagian dari investasi surga, berbuat kebaikan. Sampai sekarang aku bingung maksud jawaban tersebut apa. Bukannya investasi itu harus dengan uang ya? Iya, sebetulnya investasi nggak selalu dengan uang, ya nggak selalu dengan uang. Kalau kita ngomongin tentang kerajaan surga, aku percaya itu yang harus kita berikan buat orang lain, yaitu kasih. Ya, biar mereka merasakan kasih. Ya, justru mama mungkin sedang melakukan investasi kasih kepada orang itu, supaya mereka juga merasakan kasih yang dia rasakan. Kasih dari siapa? Dari Tuhan, dari Tuhan Yesus. Sehingga bukan buat dia doang, tapi buat orang lain. Dia ngerasakan, oh baik banget nih ibu-ibu nih, nggak kenal tapi kasih makanan terus, kok perhatian banget, sesuatu kan. Sehingga dia juga merasakan, kok bisa ya? Dia merasakan kasih itu. Nah itu yang diinvest sama mama kamu buat orang itu. Supaya pada akhirnya dia mengerti bahwa ada satu pribadi juga yang mengasihi dia tanpa syarat, yaitu Tuhan kita. Nah investasi juga bukan hanya uang saja. Dan buat kita sendiri, kita juga harus invest hidup kita dengan hal-hal yang bisa membangun hidup kita. Misalnya kalau kamu mau jadi pemusik yang jago, apa yang kamu invest? Waktu latihan. Waktu buat latihan. Jadi kita kan nggak bisa pakai duit, Bang, ke tempat toko musik atau profesor musik nih saya kasih duit, besok saya harus jago main gitar. Nggak bisa. Meskipun dia kasih ajarannya, kalau kita nggak latihan, invest di waktu, invest di latihan, nggak akan jago. Kita mulai invest sama sesuatu hal yang mungkin kita suka gitu. Musik, kita invest latihan. Atau dokter, kan kita harus belajar. Sekolahnya lama tuh ya dokter. Lama. Harus baca buku, belajar lagi, hal-hal yang seperti itu yang kita bisa invest untuk diri kita. Sekali lagi, ujung-ujungnya bukan untuk diri kita sendiri, tapi dengan permainan musik kita semua orang diberkati. Waktu kita jadi dokter dan kita nggak hitung-hitungan, orang juga diberkati dan jadi dampak pelayanan kita buat orang lain dan lain sebagainya. Jadi nggak harus, menurut aku nggak harus uang, bisa waktu dan memanage hidup kita, memasukkan sesuatu hal yang berguna dan membangun hidup kita, itu akan berguna buat kitanya sebetulnya. Iya, aku setuju banget sih. Jadi nggak selalu kita tuh mengabarkan kasih Tuhan tuh dengan
apa-apa uang gitu ya. Kadang-kadang orang juga butuh yang lain gitu. Maksudnya tenaga kita, mungkin sekedar untuk mendengarkan ceritanya mereka gitu ya. Terus kita rangkul mereka dan mereka merasa dikasihi. Itu menurutku juga kita mengimpartasikan kasih buat mereka yang apa kita udah ngerasain ya. Tadi kamu bilang kayak ya mereka juga ngerasain kasih Tuhan dan ya kita berharap ya kasih itu akan terus biar seluruh dunia ini jadi terang. Amin. Dan yang menarik adalah yang harus kita perhatiin ya teman-teman ya, ya apa yang bisa kita beri ke orang atau invest ke orang, kalau kita juga nggak bisa invest untuk diri kita sendiri. Hidupnya masih males-malesan, nggak mau belajar, udah ngalir aja lah, ngeflow aja lah, dan lain sebagainya. Nah itu kita juga harus peduli sebetulnya, kita harus peduli sama diri kita sendiri juga untuk hal-hal yang kita akan hidupi dan kita akan bangun hidup kita. Soalnya kalau enggak bahaya sekali, waktu ini jalannya cepat banget dan waktu nggak akan pernah nunggu kita teman-teman, terus jalan. Mau bad days, mau good days, waktu tuh akan terus jalan. Iya benar. Maka itu akan terus jalan. So yuk. Kita tuh nggak tahu hidup kita berapa lama di dunia ini. Ada yang meninggal muda, ada juga yang umurnya sampai tua ratusan tahun. Tapi we will never know, semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tapi selagi kita diberi kesempatan sama Tuhan untuk kita hidup, yuk lakukan dengan sungguh-sungguh. Apalagi ketika kamu masih muda dan kamu tahu bahwa hidupmu ini semua tentang Tuhan. Wah, itu bisa lebih dimaksimalin lagi sih sebetulnya untuk kita invest dan pada akhirnya bisa memberkati banyak orang dan berdampak buat banyak orang. Yeay, semangat teman-teman. Oke, Pastor aku mau tanya, aku sering melakukan bakti sosial dengan teman-teman kampusku ke panti asuhan. Kegiatan tersebut kami lakukan secara rutin, setahun sekali. Dikarenakan kami tergerak untuk melakukan kegiatan tersebut, untuk membantu teman-teman kita di luar sana, apakah kegiatan tersebut adalah bagian cara dari investasi di surga? Buat aku, itu adalah bagian dari tanda dan bukti kamu mengasihi Tuhan. Karena yang aku lihat tadi, waktu dia kasih pertanyaannya, dia bilang ada gerakan, tergerak untuk kita melayani anak-anak yatim piatu dan setiap tahun datang ke sana. Karena aku lihat kamu ingin mereka juga merasakan kasih yang kamu rasakan. Jadi buat aku itu adalah bentuk nyata dari bagaimana kamu menyatakan kasih itu buat mereka. Karena kamu sudah dikasihi. Lucu setiap orang kalau dapat nasi goreng yang enak, dia pasti akan promosi kemana-mana. Lu udah cobain nasi goreng ini belum? Waduh enak banget. Ih martabak ini lu udah cobain belum? Waduh itu enak banget, lu harus coba. Kalau ke Bandung, kalau ke Palembang ya pokoknya dia promosi. Sesuatu yang dia sudah nikmatin. Sudah mencicipi, merasakan gitu ya. Musangking, waduh duren. Orang tahu itu enak, tahu. Udah cobain? Belum. Saya juga udah, belum. Kita udah sekali dan itu enak banget. Jadi kita waktu itu cuma dapat info doang. Kita tahu bahwa Musangking tuh enak banget. Oh iya, yuk kita tahu maksudnya karena semua orang bilang itu enak itu gitu enak, ya. Tapi kita belum pernah ngerasain sih sebenarnya. Tapi pas kita mulai ngerasain, set itu waduh ternyata enak. Beda ya sama info doang ya. Makanya kita pengen supaya yuk cobain nih. Sama ketika kamu merasakan kasih yang begitu indah, kasih Tuhan Yesus ya. Betul. Nah itu membuat kamu kayak aduh kamu harus cobain ini kasih yang lebih indah dari apapun juga. Lebih dari mantanmu. Waduh. Lebih dari orang yang ghostingin kamu. Lebih dari orang yang flexingin kamu. Tuhan Yesus nggak pernah body shamingin kamu dan lain sebagainya. Nah kasih ini yang mungkin dia akan berikan buat orang lain. Iya, jadi bukan karena kita nolong bakti sosial, nolong teman-teman, bukan karena biar kita diberkati Tuhan, biar kita nanti mulus jalannya masuk surga gitu ya. Tapi memang kita sudah merasakan dan mencicipi kasih itu supaya orang lain pun merasakan hal yang sama gitu ya buat kamu. That's good, teruskan pelayanannya, semoga terus lancar dan mereka semua di luar sana merasakan kasih Tuhan juga. Oke? Alright, nextnya. Nah, Pastor, mau tanya nih, punya rumah sendiri itu kan termasuk investasi yang kita miliki. Papa aku bilang semakin banyak investasi yang kita miliki akan semakin banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Hal itu membuat aku semangat bekerja buat nyari duit sebanyak-banyaknya. Tapi di satu sisi karena aku giat bekerja, aku jadi sibuk banget dan gak punya waktu untuk ibadah. Aku bingung harus gimana ya Pastor, padahal kan aku juga ingin mengejar keinginanku.
sekali lagi nggak salah sih untuk mengejar mimpi, nggak salah untuk kita mengejar cita-cita punya kita, goals, punya gitu goals ya. dalam kehidupan, nggak salah. Pengen punya uang banyak, itu sebetulnya nggak salah sebetulnya. Yang salah tuh ketika cintanya pindah dari Tuhan ke uang. Sekali lagi, karena yang tadi kita baca di Matius 6 itu, Tuhan Yesus mau tekenin ke kita bahwa jangan sampai fokus kita berubah. Fokus kita yang tadinya ya mencintai Tuhan, sehingga bergeser jadi mencintai uang. Hal lain, ya. Hal lain. Lama-lama mungkin ya itu akan membuat kita berubah hidupnya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apapun akan kita lakukan demi mendapatkan uang itu. Dan mungkin juga termasuk dengan ya sedikitlah ya tadi korupsi dikit nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa lah gue ngelakuin ini karena kan untuk Tuhan dan lain sebagainya. Untuk Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik gitu lagi. ya. Jadi nggak apa-apa lah, it's okay. Sampai akhirnya dia kompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menurut aku kita harus renungin lagi teman-teman. Terutama yang tadi nanya ya, kita harus cek lagi hati kita di mana. Jangan sampai itu jadi berhala buat kita. Kenapa kita pengen duit yang banyak? Apakah itu untuk supaya dipandang sama orang Kak? Supaya dihormati sama orang Kak? Aku takut miskin Kak, misalnya gitu. Aku takut miskin ya. Sehingga melakukan segala cara. Jadi fokusnya uang gitu ya. Iya. Kenapa kita pengen kaya? Kalau memang untuk dilihat orang, untuk dihormati sama orang, untuk nyaman Bang. Untuk nyaman, aku rasa itu sesuatu hal yang sekunder lah. Karena apa? Karena untuk diterima sama orang, kamu tuh udah diterima sama Tuhan, sama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus demi menerima kita, dia ditolak sama ciptaannya sendiri, disiksa sama ciptaannya sendiri, disalibkan sama ciptaannya sendiri. Dia kaya, Tuhan Yesus adalah, kaya banget Tuhan, masa nggak kaya? Tapi dia rela jadi miskin untuk kita semua. Bahkan kalau ngomong tentang kenyamanan, kalau kita pengennya tidur di hotel bintang 5 gitu ya, apalagi kalau kita nanti punya anak, kita pengen anak kita lahir di rumah sakit terbaik. Tapi yang dilakukan Tuhan Yesus, dia justru lahir di kandang. Sesuatu yang buat kita nggak nyaman. Tapi dia lakukan itu untuk menerima kita. Dia lakukan itu semua untuk kita. Sehingga aku rasa kita harus melihat kembali kenapa kita pengen banget uang yang banyak sampai fokusnya ke situ. Kalau penerimaan, dia sudah menerima kamu, dia sudah mengasihi kamu, dia sudah menerima kamu apa adanya. Jadi ya tetap fokusnya sama Tuhan. Jangan rubah fokus dari Tuhan ke uang. Karena nggak bisa, sekali lagi, nggak bisa dua. Entah dia mencintai yang satu dan benci yang lain atau sebaliknya. Dan ternyata workaholic ini tuh juga termasuk salah satu ini kali ya, maksudnya dibilangnya kayak ternyata ada yang kita cintai lebih dari Tuhan gitu. Termasuk workaholic mungkin kayak kita sangat mencintai pekerjaan kita supaya kita dapat uang yang banyak gitu ya, sampai kita lupa mungkin ibadah, lupa Tuhan yang pasti, lupa keluarga, terus dan sebagainya gitu. Nah itu menurut aku yang sudah mulai bergeser gitu ya, jadinya ada hal yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Gitu. Punya uang banyak nggak salah loh, sekali lagi loh. Punya uang banyak nggak salah. Aku nggak bilang kalian nggak boleh punya uang yang banyak, enggak. Tapi ya namanya juga manusia ya, kita tuh banyaknya kita tuh segimana sih, coba deh kalau teman yang tadi nanya, punya bayangan nggak sih banyaknya kita tuh segimana? Kalau misalnya kita punya 1 miliar, menurut kita banyak gitu, tapi ternyata at some point kita merasa kayak 1 miliar kurang gitu ya, pasti gitu kan. Karena terus manusia. Iya, manusia cenderung ke arah yang nggak pernah puas gitu. Jadi memang hanya Tuhan lah yang bisa memuaskan kita, sekali lagi. Iya. Ya kan? Ketika Yesus cukup buat kamu, maka it's okay, it's fine. Pastikan kalau Yesus cukup buat kamu. Kalau Yesus nggak cukup buat kamu, maka kita akan mencari sesuatu yang melebihi Tuhan. Apapun itu. Alright. Semangat teman-teman di rumah. Oke. Next question, sebelum kita minum, aku aus nih ya. Kak, aku pernah melakukan investasi melalui aplikasi online.
Itu semua aku lakuin karena banyak banget gembar-gembor kalau anak muda harus berinvestasi dari sekarang, ya itu heboh banget tuh ya. Lalu aku nyoba nih, seiring berjalannya waktu aplikasi tersebut ternyata diblokir dan tidak bisa digunakan lagi, sehingga uang yang sudah aku taruh hilang semua. Aku jadi takut Kak melakukan investasi, aku harus apa ya Kak? Yang pertama berdoa, berdoa supaya kamu bisa bijaksana dalam mengambil keputusan. Karena mungkin ya ada hal-hal yang mungkin diizinkan Tuhan untuk kita belajar sesuatu dari situ. Ya mungkin kalau nanti mau investasi lagi, pastikan bahwa semuanya tuh jelas gitu. Yang pasti-pasti aja, yang pasti-pasti gitu aja. ya. Semuanya jelas dan pasti, izinnya pasti, gitu, perusahaannya jelas, apa yang dia lakukan udah cukup lama dan lain sebagainya. Sehingga aku rasa itu bisa jadi pembelajaran buat kita sih untuk kedepannya kita mau investasi secara benar. Karena ya easy money itu gimana ya? Itu sangat-sangat tricky banget, sangat dan kita tricky tuh banget. cenderung again and again tergoda sama yang namanya fast return gitu kan ya. Iya. Fast return dan juga tergoda dengan dengan cara cepat gue bisa ngumpulin uang banyak nih. Sehingga ujung-ujungnya motivasinya apa? Uang. Jadi nggak semuanya yang baik itu adalah sesuatu yang berguna buat kita sebetulnya. Dan juga ya good things itu are not always God things. Jadi kita harus benar-benar bijaksana, kita harus berdoa dan minta tuntunan Tuhan untuk langkah berikutnya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, investasi ini baik atau enggak, belajar, ikut kelas, ikut webinar, investasi dirimu dengan ilmu. Misalnya mau main kripto, ya belajar kripto, belajar saham, belajar bisnis, belajar usaha, entrepreneur, dan apapun juga kita belajar. Sehingga kita nggak gampang dibohongin orang gitu ya. Dan kita tahu prosedur-prosedur yang jelas. Menurut aku itu pembelajaran buat kita aja sih. Semangat terus. Iya, semangat ya. Jadi investasi itu nggak salah, tapi wise lah dan jangan taruh hati kita itu kepada selain Tuhan gitu ya. Jangan kita mencintai apapun, termasuk investasi lebih daripada Tuhan kita, karena Tuhan kita yang empunya dan kita tuh ada di sini sekarang, itu memang kita adalah produknya kasih Tuhan misalnya gitu ya. Jadi semangat buat teman-teman yang mau investasi gitu ya. It's okay, tapi wise juga dalam menentukan pilihannya. Alright? Oke. Kamu ada kata-kata terakhir buat teman-teman di rumah? Ya, sekali lagi kalau kita dari segmen ini belajar ya, segmen ini kita belajar. Aku juga udah mulai serak nih. Kan? Kita belajar bahwa ujung-ujungnya cuma dua, kerucut kedua. Tuan kita siapa nih? Master kita siapa? Tuhan atau uang? Yuk mari kita renungkan sama-sama sebelum kita balik lagi. Dan aku minum dulu. Ya kita balik lagi ya bentar ya, kita minum dulu. Berusaha untuk mengamankan dirinya, tapi merugikan orang lain. Apa yang kita mau itu bukan sesuatu yang kita perlu. Sekali lagi ya, kadang apa yang kita mau itu bukan yang kita perlu. Tapi Tuhan tahu apa yang kamu perlukan dalam hidup kamu. Kita do the best for God, invest sesuatu yang baik di dalam hidupmu, supaya hidupmu menjadi berkat buat orang lain, menjadi dampak buat orang lain. Oke teman-teman ML, kita udah minum, udah seger ya. Kita lanjut lagi membahas tentang investasi di bumi dan di sorga. Lebih penting mana gitu ya. Seru nih segmen 2. Coba deh kamu sharing dulu deh. Emang bahayanya nih mengenai mengejar investasi di bumi, apa bahayanya? Aku rasa bahayanya ya itu, kita akhirnya fokusnya uang dan pada akhirnya kita fokus sama sesuatu yang fana, yang padahal nantinya kalau kita pulang ke rumah Bapak itu nggak dibawa semuanya. Tapi kita kumpulin banyak di sini, tapi ya itulah dengan menghalalkan segala cara, tapi kita nggak memiliki keselamatan itu sendiri. Kita nggak fokus sama sesuatu hal yang kekal gitu. Selalu fokus sama sesuatu hal yang fana. Memang segala sesuatu, gitu ya. Memang segala sesuatu yang berlebih itu nggak baik. Iya benar. Nggak baik. Misalnya ya makan coklat ya boleh sih, tapi kalau misalnya kamu berlebihan makan coklat, parah jadinya. Ya parah jadinya, diabetes sudah selesai. Iya. Kamu makan apa? Daging boleh,
hajar terus, tapi ya Waduh, kalau kelebihan kolesterol ya. kolesterol. Bahkan kelebihan vitamin, nggak boleh kalau kekurangan vitamin C, setuju ya. Tapi kalau kelebihan vitamin C juga nggak boleh. Iya, jadi sariawan malah loh juga ya bener ya. Iya, Jadi makanya segala sesuatu yang berlebihan tidak baik ya. segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah, kita harus mulai bijaksana sama diri kita. Nah, Paulus bilang begini, segala sesuatu itu diperbolehkan. Tapi segala sesuatu itu membangun atau tidak, membangun hidup kita atau enggak. Ya. Kalau ujung-ujungnya membuat kita lebih stres, lebih pusing, lebih khawatir ya teman-teman ya. Wah itu nanti waduh kitanya akan dipenuhi sama ketakutan lah, anxiety lah, dan lain sebagainya. Ya. Jadi menurut aku ya kita mulai memikirkan apa yang membangun untuk hidup kita. Supaya hidup kita maksimal. Dan yang pasti kalau maksimal, semuanya jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu akan membuat hidup kita maksimal. Ini kayak manual book buat kita. Siapa di sini yang kalau beli handphone baca manual booknya? Biasanya jarang ya. Biasanya jarang. Makanya TV mulai lah, dibaca ya. apalah, iya, Jadi maksimal tuh fungsinya buat apa aja. Iya, jadi kalau nggak baca ya kita paling cuma tahu on off doang. Iya, Padahal foto. ada yang lain foto. Habis itu ya gitulah. Tapi Iya, kan iya. kalau kita baca manual booknya kita mengerti supaya maksimal kita penggunaan handphonenya. Sama hidup kita kalau kita membaca firman Tuhan itu bukan untuk batasin kita, tapi supaya hidup kita maksimal, jalan. Kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan berantakan. Dan kita cenderung berantakan sih memang. Betul banget teman-teman. Alright ya. Tapi sebelum ada pertanyaan nih, aku akan nanya ke kamu juga dari pertanyaan dari teman-teman Way Out. Kalau yang mau nanya juga, yuk langsung aja kirimin ke alamat ini ya. Ini kita akan semaksimal mungkin jawab pertanyaan kalian. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan untuk untuk sesuatu yang selama ini dipendam, boleh langsung tanya ke sini ya. Di sini. Oke? Oke, kita lanjut nih ke pertanyaannya. Kak, aku punya teman yang punya kebiasaan menabung dari SMP. Dia menggunakan semua uang jajannya untuk ditabung dan dia tidak menyisihkan sedikit pun untuk kehidupannya sehari-hari. Malah untuk kebutuhan sehari-harinya dia meminta teman-temannya baik itu minta ditraktir, minta dijemput. Dan tidak mau keluar uang sepeser pun. Menurut kakak hal itu salah nggak sih? Ya Tuhan. Aduh. Kasihan Itu, dong Pak. temen-temennya ya. Apa ya, pelit ya. Lebih ke pelit ya. Jadi kepelit, jadi nabung tapi ini minta dibayarin, ini minta ditraktir dan lain sebagainya. Nah itu jadinya jadi pelit sih kalau aku bilang gitu. Jadi pelit ya, salah ya Salah sebenarnya menurut ya. aku sih, karena dia nggak secure sama dirinya sendiri untuk bukan nggak secure ya, dia berusaha untuk Mengamankan dirinya. Tapi merugikan orang lain. merugikan orang lain. Coba cek, nah di dalam hidup kita tuh ada 4 berhala sebetulnya. Iya. Ada kenyamanan, ada power, ada kontrol, ada penerimaan. Nah mungkin ini kenyamanan nih, gue nyaman buat gue. Tapi dia mengusik kenyamanan orang lain. Mungkin orang lain juga nabung buat orang tuanya, Iya. buat sekolahnya, buat kuliahnya. Iya. Diminta-minta jajannya aja juga dibatasin. Nah kita harus cek apakah kita membuat saving itu Demi kenyamanan kita ya. kenyamanan kita ya. Memang ada beberapa yang demi kenyamanan sih. Tapi aku rasa kalau kita tahu bahwa kita tuh kenyamanan itu sebetulnya sesuatu hal yang kalau berlebihan juga nggak baik ya. Maka kita akan lebih wise untuk melakukan ini manage keuangan kita. Iya. Nah, aku rasa teman kamu ini punya moto deh. Apa tuh? Jangan kayak orang susah. Jadi biasanya gitu tuh. Jadi dia nabung dulu, baru abis itu hidupnya susah. Jadi hidupnya susah minta-minta, Iya. minta ja- traktir, ya minta mungkin- jajanin. Iya, mungkin kamu sebagai teman-temannya mungkin bisa ngobrol sama dia secara baik-baik juga ya. Maksudnya bahwa bilang bahwa ya itu kan juga kasihan lah kita gitu. Kita nggak kaya-kaya amat. Iya. Jadi komunikasi Jadi mesti dengan nabung hati gitu. ke hati, maksudnya kasih tahulah cara yang benar seperti apa gitu ya. Biar dia juga mungkin dia takut uangnya habis gitu ya. Dia takut karena nanti simpenannya habis dan segala macam. Nah, itu perlu dikomunikasikan dengan kalian sebagai teman-teman yang baik untuk dia jadi lebih baik lagi gitu ya. Oke. Ya. Next question. Way Out, aku bingung banget nih kalau kita terlalu berlebihan mengejar
dan mengutamakan harta tanpa disadari kita sudah mengabdi kepada mamon. Ya. Tetapi di satu sisi kehidupan di dunia semakin banyak kebutuhan yang harus dicukupi. Sehingga membuat kita harus terus mengejar harta kekayaan. Ya. Aku harus gimana ya untuk menghadapi itu semua. Nah, menarik kalau tadi di segmen 1 kita belajar Matius 6 tentang hal mengumpulkan harta, gitu ya, kalau teman-teman baca ya. Nah, dan serunya perikop berikutnya Tuhan Yesus jelasin, diterusin sama dia. Bahwa tadi kan ujung-ujungnya dia bilang ada 2 tuan, duit dan juga Tuhan. Nah, terus dia jelasin lagi di ayat-ayat berikutnya, Matius 6 ayat 25. Aku bacain seterusnya aja ya, supaya kita mengerti, supaya kita paham tentang hal ini. Karena memang ini bisa menjawab pertanyaan yang tadi itu. Dan juga pertanyaan tadi juga bersangkut paut sama pertanyaan yang sebelumnya, yang dia ngumpulin harta. Terus jangan-jangan dia khawatir untuk masa depan, untuk sesuatu hal yang dia nggak bisa kontrol ke depannya. Nah, oke, kita akan bacain Matius 6 ayat 25. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi akan mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan dia jelasin tentang hal kekhawatiran. Kita khawatir apa yang akan kita makan, pakai. Nah, Tuhan Yesus menarik sekali, dia jelasin bahwa bukankah hidup itu lebih penting daripada makan dan pakaian? Sebetulnya yang bikin ribet tuh memang kita, karena kita memang manusia cenderung kurang puas, nggak pernah puas. Kalau kita lapar, jawabannya apa? Makan. Makan. Makan apa? Sebetulnya makan nasi kenyang, selesai. Makan nasi pakai tempe, kelar. Cuman kan karena manusia banyak maunya, kayak aku lah, contoh lah. Dikasih nasi sama tempe, loh mana ayamnya? Aku pengennya ayam krenyes-krenyes lah. Wah, aku pengennya steak, aku pengennya nasi goreng, pedes. Aku pengennya soto, kasih jeruk nipis, kasih sambal, kasih kecap, dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kita ngomong makan, makan apa aja juga kita bisa kenyang sebetulnya. Cuman sekali lagi karena kita daging ya, manusia pengennya lebih. Nah, itu yang membuat kita jadinya banyak maunya, dan itu yang membuat kita jadi berasa kurang terus, khawatir dan lain sebagainya. Sebetulnya cukup sih, pakaian juga cukup, nggak usah pakai brand juga cukup. Cuman karena kebiasaan manusia membanding-bandingkan dirinya dengan hidupnya, dengan hidup orang lain, itu yang membuat mereka merasa kurang terus. Waduh, itu handphonenya udah pakai iPhone dia, aku masih pakai Android, aduh itu udah boba semua, sedangkan aku ini, itu yang membuat kita kurang puas. Nah, yang menarik kalau kita lihat dari orang-orang kaya ya, aku sempat lihat dan sempat dengar cerita orang-orang yang udah bener-beneran kaya gitu ya, dia pakai jam biasa aja, pakai baju, pakai sepatu biasa aja, karena buat mereka yang penting berfungsi. Nah, kadang kita yang merasa kurang ini jadi ngerasa pengen pakai brand-brand bagus yang mahal, yang tidak sesuai dengan gaya hidup kita. Karena apa coba? Karena pengen dilihat orang, dihormati orang, dan lain sebagainya. Faktor akarnya dicek lagi tadi ya, yang kamu bilang tadi, berhala-berhala tadi. Apakah ternyata kita punya berhala yang namanya penerimaan gitu. Berhala tuh bukan cuma ngomongin patung ya teman-teman ya. Tapi berhala di zaman ini tuh ngomongin soal juga itu tadi, penerimaan kita, atau kenyamanan kita, atau kontrol kita, atau power kita. Jadi kalau misalnya kita punya berhala di penerimaan, kayak mungkin dulu aku merasa tidak diterima. Hari ini aku bekerja, aku pengen orang ngelihat aku pakai dari A to Z, semua yang bermerek. Biar apa? Biar aku diterima. Padahal Tuhan tadi sudah menerima kita apa adanya terlebih dahulu gitu. Dan harga kita tuh, nilai kita tuh sangat berharga juga. Dia bayar kita dengan harga yang
sangat mahal kalau kita nggak sadar itu gitu ya, kayak kita nggak merasa bahwa kita cukup, kita terus akan mencari apa yang bisa bikin kita diterima. Padahal kita tuh harus tahu bahwa kita tuh sudah diterima terlebih dahulu gitu ya. Dan arti kata cukup itu kita benar-benar juga harus mengerti bahwa kita tuh cukup dalam Tuhan gitu kan. Ya memang kadang-kadang manusia cenderung ya itu tadi membandingkan, melihat keadaannya begini, keadaannya begitu, karena kita memang mungkin punya comparison sama orang-orang di sekitar kita. Makanya Tuhan tuh apa ya, kasihnya Tuhan tuh nyadarin aku pribadi juga bahwa ternyata kalau aku mengejar yang sesuatu yang di luar sana itu nggak akan pernah habis dan nggak akan pernah cukup. Tapi yang mencukupkan adalah ya apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan udah lakuin buat aku sih. Gitu. Iya. Nah, menarik, aku terusin ya, biar selesai nih. Tadi ayat 32-nya bilang, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua, nggak setengah-setengah, ayatnya nggak bilang gitu. Tapi semua akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman, Tuhan tuh tahu apa yang kamu butuh. Dia paling tahu dan dia tahu apa yang kamu perlu. Tapi terkadang apa yang kita mau itu bukan sesuatu yang kita perlu. Sekali lagi ya, kadang apa yang kita mau itu bukan yang kita perlu. Tapi Tuhan tahu apa yang kamu perlukan dalam hidup kamu. Sehingga dia akan memberikan sesuai dengan keperluan di dalam hidup kita. Nah, aku percaya di sini kita fokus sama Tuhan karena dia Tuhan yang tahu segala kebutuhanmu di dalam hidupmu ini. Sehingga kita fokusnya sama Tuhan. Waktu kita cari Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, percaya deh, semua akan ngikut, akan ditambahkan kepadamu. Karena waktu kita fokus sama Tuhan, ya sekali lagi, kita akan invest hidup kita sedemikian rupa, hidup kita nggak akan dipakai dengan hal-hal yang nggak berguna, hidup kita akan maksimal, kita akan terus berlari, dan itu akan membuat kita bisa berdampak buat orang lain dengan setiap apapun yang kita lakukan gitu, fokusnya sama Tuhan. Dan tadi kan bilang semua akan ditambahkan kepadamu. Tapi teman-teman jangan mikir juga kayak yang ditambahkan cuma uang gitu. Tapi mungkin yang ditambahin sama Tuhan wise-nya kalian, kedewasaannya kalian, apa rasa secure-nya kalian gitu ya. Ya jadi kita tuh jadi orang yang stable, jadi orang yang lebih bersyukur, jadi orang yang nggak mudah takut gitu. Jadi Tuhan akan menambahkan rasa itu, rasa aman itu dalam kita dan sebagainya. Dan nggak menutup kemungkinan juga berkat Tuhan juga mengalir ya, termasuk soal keuangan juga. Oke, nah kalau kamu bisa simpulin nih, emang hasil yang didapetin jika melakukan investasi di surga itu apa sih? Wah, yang menarik ya, waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita beroleh keselamatan. Beroleh keselamatan dan aku percaya, kita semua yang percaya, kita semua dapat rumah di surga gitu kan, kita dapat rumah di surga. Nah kalau kita udah mendapatkan itu semua, kita perlu apa lagi sih? Kayaknya kita nggak perlu apa-apa lagi selain bisa hidup bersama dengan Tuhan kita di dalam kekekalan, ya kan? Dan memang di sana kita nggak akan pernah tahu apa yang akan Tuhan berikan buat hidup kita. Tapi memang Alkitab pernah membagikan beberapa hal, yaitu tentang waktu kita di sana kita menerima mahkota-mahkota itu. Ada 5 macam mahkota. Ada mahkota kehidupan lah, terus aku lihat di sini ada mahkota sukacita kita bersama dengan Tuhan, mahkota yang abadi, hidup kita terus bersama dengan Tuhan di kekekalan. Terus mahkota sukacita di sana kita sukacita terus sama Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Terus ada mahkota kebenaran, kita dibenarkan. Lewat karya Tuhan di kayu salib kita dibenarkan. Sekali lagi kita ini orang-orang yang berdosa, kita ini berantakan, manusia sering banget pengen berbuat dosa dan memang kita berdosa, tapi kita nggak bisa bayar itu semua teman-teman, karena harganya sangat mahal. Itu sebabnya Tuhan Yesus turun ke dunia mati buat kita dan dia membayar semua hal itu, dan itu yang membuat kita hidup nggak yang Tuhan udah nyelamatin gue, Tuhan udah mati di kayu salib, gue tinggal datang bertobat selesai, hidup gue terserah lah, gue mau lakuin dosa lagi ya nggak apa-apa dong, yang penting Tuhan udah mati buat gue. Nggak gitu juga. Waktu kita merasakan kasih Tuhan itu yang membuat kita hidup buat dia. Waktu kamu memberikan kasihmu kepadaku, cintamu sama aku akan melakukan hal-hal yang nggak nyakitin kamu. Misalnya dulu nggak terlalu dekat sama
ya hal-hal yang nggak mau nyakitin hati kamu lah dengan kompromi gitu. Kompromi itu kayak gimana sih? Kompromi itu kayak seberapa deket nih gue bisa ada hal yang bisa gue lakuin supaya nggak nyakitin hati Sinta gitu. Atau nggak seberapa dekat gue bisa deketan sama dosa gitu. Tapi kan aku nggak akan lakuin itu karena aku menghargai kamu, aku mengasihi kamu. Kalau aku kompromi artinya aku gini, yang ada cewek nih, aku kan pendeta ya. Aku harus membawa dia dalam kerajaan Tuhan. Wah, aku harus melayani dia. Seberapa jauh aku bisa melayani dia? Apakah kalau dia lagi galau nih, aku bisa datang ke rumahnya dia dan atau datang ke kosannya dia dengan menemani dia di kos-kosan gitu? Boleh nggak? Nggak ngapa-ngapain loh yang. Ini kan nemenin jiwa. Kompromi gitu ya? Kompromi. Ya. Atau boleh nggak aku datang ke bioskop berdua aja sama dia gitu. Kan dia lagi galau nih. Aku temenin dia nonton bioskop. Boleh nggak? Boleh nggak? Atau lagi nyebrang deh, aku gandeng tangan dia deh. Nyebrang jalan. Boleh nggak? Nah, kompromi tuh kayak gitu. Sedekat apa sih gue bisa gitu. Tapi kan nggak kayak gitu. Aku tahu itu kalau aku lakuin itu semua, aku nanya, berarti aku sudah kayak tidak menghormati kamu, aku tidak mengasihi kamu. Ya. Tapi aku nggak perlu tanya, untuk aku nggak ngelakuin hal-hal itu. Jadi aku tahu, ya aku mengasihi dia, hal-hal yang kompromi aku nggak akan lakuin. Itu kompromi. Sehingga waktu kita datang sama Tuhan, kita nggak kompromi sama dosa. Kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi hidup kita nggak sembarangan lagi. Kita nggak mau ngelakuin hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita nggak mau ngedrugs lagi. Kita nggak mau selingkuh lagi, kita nggak mau korupsi lagi, karena itu nggak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga, dan itu juga akan menyakiti hati Tuhan. Yang disakiti itu hati Tuhan, sehingga hidup kita akan lebih maksimal lagi di situ, teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan nih. Halo Way Out, kalau kita melakukan investasi di surga kan kita belum bisa melihat hasilnya ke depan. Kira-kira hasil yang kita dapatkan itu seperti apa sih? Yang menarik dari kekristenan adalah kita itu, kalau bahasa Inggrisnya bilang gini, yet but not yet. Apa tuh maksudnya yet but not yet? Kita tuh sudah. Tapi belum ke sana. Iya. Jadi kita percaya kalau kita menerima karya Tuhan di kayu salib, kita sudah diselamatkan. Tapi kita belum menikmati itu, karena itu nanti di kekekalan, di surga gitu. So yang kita lakukan adalah kita lakukan yang terbaik aja selama kita masih ada di dunia ini. Paulus bilang, mati adalah keuntungan bagiku. Karena dia tahu dengan siapa nantinya dia akan hidup bersama dengan Tuhan di kekekalan. Nah, yet but not yet. Dilakukan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita selama kita masih ada di hidup ini. Karena kita percaya nanti yang akan kita tinggalin itu sebetulnya adalah legacy buat generasi yang ada di berikutnya. Legacy yang akan kita tinggalkan di situ. Sehingga ya selama kita hidup teman-teman, apalagi teman-teman masih muda, yuk kita do the best for God, invest sesuatu yang baik di dalam hidupmu, supaya hidupmu menjadi berkat buat orang lain, menjadi dampak buat orang lain. Hidup kita bukan untuk kita sendiri lagi, tapi untuk orang lain juga. Ya, untuk keluarga kita lah, untuk orang tua, untuk pelayanan, dan lain sebagainya. Oke, semangat teman-teman. Kita bukan akan kita dapatkan, kita sudah. Tapi nanti kita juga akan ya tadi apa, yet but not yet. Kita sudah mendapatkan keselamatan itu dan kita nanti akan menikmati bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kak, aku mau cerita. Sewaktu aku kecil, mama aku pernah bilang kalau kita berbuat baik di bumi, kita sama aja kayak sedang membangun rumah di surga untuk kehidupan kita di sana nanti. Apakah itu benar, Kak? Oh, dia waktu kecil mama bilang kalau kita melakukan kebaikan gitu ya. Ya, jadi kayak kamu berbuat baik, kalau kamu berbuat baik kamu tuh lagi bangun rumah di surga untuk kamu gitu. Nah, teman-teman, kita kembali harus mengerti, Tuhan Yesus bilang, dia bilang apa? Aku pergi ke rumah Bapa, aku ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Jadi yang menyediakan rumah, menyediakan tempat tinggal, itu Tuhan Yesus sebetulnya. Dia siapin buat kita. Dan waktu rumah kita udah selesai, yang menarik, yang romantisnya dari Tuhan Yesus adalah dia bilang apa? Aku akan turun kembali dan menjemput kita semua. Itu yang dinamakan second coming. Itu yang dinamakan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya kan, kedatangan Tuhan Yesus. Atau orang lain bisa bilang kiamat gitu ya. Itu Tuhan datang tuh. Bukan kiamat, maksudnya kalau kita udah selesai di bumi. Tapi ada juga yang Tuhan Yesus datang. Tapi kita nggak pernah tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi kalau ngomongin tentang bangun, kalau selesai rumahnya dibangun, dia itu kita akan kembali ke sana. Nah, jadi setiap orang yang percaya sama Tuhan Yesus,
ketika ketika dia pulang, berarti ya rumahnya udah selesai di sana. Dan Dia Tuhan kembali yang tinggal di menyiapkan rumah. itu ya, Dan bukan Tuhan yang atas menyiapkan usaha itu. kita ya. Iya, iya. Bukan atas usaha kita, bukan karena kita sudah melakukan apa di dunia ini, tapi Tuhanlah yang menyiapkan, yang memberi kita rumah itu di surga. Jadi bukan karena usaha kita sendiri Ya, gitu bukan ya. usaha kita sendiri. Iya. Dan sekali lagi memang itu dibangun di surga dengan kehidupan kita yang kita percayai sama dengan Tuhan. Alright. Nah, ini gimana menurut kamu nih memiliki sikap yang benar gitu ya dalam mengelola uang? Kan uang tuh tadi dibilang dia adalah baik, tapi kalau misalnya kita mencintai uang lebih daripada Tuhan itu jadi nggak baik. Nah, gimana sih cara kita tuh biar kita tuh punya sikap yang benar gitu? Supaya kita punya sikap yang benar ya. Iya, Ibrani 13 ayat 5 aku langsung aja ya. Ibrani 13 ayat 5 bilang, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Jadi ujung-ujungnya memang untuk mengelola hal yang baik kita tahu bahwa semuanya ini itu diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Dipercayakan Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana kita memanage apa yang Tuhan sudah percayakan. Dan teman-teman harus tahu semua yang kita miliki saat ini itu sebetulnya dipercayakan sama Tuhan. Termasuk keluargamu, orang tuamu. Itu sebabnya kamu gak pernah bisa pilih dari mana keluarga kamu dilahirkan. Oke, itu dipercayakan. Tapi keluarga gue hancur Kak, berantakan. Mungkin lewat hidupmu orang tuamu dipulihkan. Kita nggak pernah tahu. Mungkin lewat hidupmu keluargamu dipulihkan. Tapi aku percaya pasti ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita sehingga kita lahir di keluarga itu. Negara kita dilahirin, kita nggak pernah bisa pilih. Kamu lahir di Indonesia, kita harus berdiri buat Indonesia. Kita harus mengusahakan kesejahteraan di mana kita unleash, kalau bahasa aslinya dibuang itu bahasa aslinya unleash, di unboxing, di reveal untuk bangsa kita, bangsa Indonesia gitu ya. Nah itu yang kita nggak bisa pilih. Tapi aku percaya ada tujuan, ada rencana. Semua Tuhan titipkan di dalam hidup kita dan ini penting sehingga waktu kita tahu siapa yang menitipkan ini kita akan mengelola dengan baik. Tapi kalau kita salah pengertian, wah ini punya gue nih, kita bebas menghambur-hamburkan sehingga kita nggak bijaksana dalam mengelola apa yang sudah dititipkan ke kita. Uang lah atau apapun itu juga. Nah, satu hal yang perlu kita sadari dan perlu kita tanamkan di hati bahwa semua yang kita punya, ya handphonemu lah, ya uangmu lah, ya propertimu lah, kendaraanmu lah, itu semua dititipkan, dipercayakan Tuhan. Kelola dengan baik. Alright, gitu ya teman-teman. Semoga menjawab dan membantu ya. Hai Kak, aku sekarang sudah punya pendapatan sendiri. Namun aku selalu gampang banget mengeluarkan uang. Tidak ada rasa untuk menahan diri karena aku merasa punya uang sendiri. Tapi terkadang mikir kalau gaya hidup aku ini boros banget, aku benar-benar gak bisa mengelola keuanganku dengan baik. Aku harus berbuat apa ya, Pastor? Jadi dia nanya, ini aku tuh nggak susah untuk nahan diri. Oh iya. Untuk nahan diri karena dia mungkin boros banget. Setiap dapat duit langsung dipakai ini, dipakai itu gitu. Nah, gimana ya aku bisa ngelola keuangan aku dengan baik? Ya mungkin mulai menahan diri ya. Iya. Penguasaan diri harus ada di situ. Penguasaan diri gitu. Sekali lagi itu dititipin sama Tuhan. Setiap harta kita itu dititipin. Dan kita juga harus bisa memanage keuangan juga sih ya kan. Iya, jadi mulai dari mungkin awal-awalnya berat gitu karena terbiasa dengan gaya hidup yang seperti yang kita lakukan gitu sebelumnya. Tapi yuk mulai, kalau menurut aku sih mulai sadar bahwa uang yang dititipin itu juga kita harus manage gitu biar kita juga, kan segala sesuatu ada konsekuensinya gitu. Waktu kita terlalu boros dan segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu akan ada konsekuensinya, termasuk tidak mengelola uang dengan baik sih. Jadi yuk mulai menahan diri, mulai mengelola uang dengan baik. Nggak kadang-kadang jangan terlalu kalau aku bilang tuh jangan punya rasa FOMO gitu loh. Nggak setiap teman-teman yang nongkrong, setiap teman-teman nongkrong kamu harus ikut gitu kan, nggak kayak gitu juga gitu kan. Jadi mulai bisa memilah-milah mana yang jadi prioritas, mana yang memang kamu perlu, dan mana yang kamu selama ini ternyata itu cuma memuaskan keinginan kamu doang gitu ya.
Itu sih kalau dari aku. Ya udah, dari kamu aja. Oke, ini next question. Pastor, saya punya sepupu yang bisa dibilang orang kaya. Kehidupannya lebih dari cukup. Namun dia menggunakan kekayaannya dengan cara bertentangan dengan kehendak Allah. Segala sesuatu yang dilakukan, ia selalu menggunakan uangnya untuk menghadapi apapun. Contohnya menyogok seseorang untuk menutup mulut. Saya jadi berpikir, kenapa orang-orang seperti itu masih bisa mendapat kekayaannya terus ya, Pastor? Iya, sekali lagi itu dia, kita harus tahu bahwa Tuhan tuh harus jadi yang terindah, Tuhan harus jadi yang nomor satu, Tuhan Yesus harus menjadi yang terutama dan satu-satunya di dalam hidup kita. Kalau enggak, ya berhala-berhala itulah yang akan menguasai kita. Kayak orang waktu ketika dia punya banyak uang, mereka akan merasa kurang. Apa yang kurang? Power. Kekuasaannya dia. Kekuasaannya dia. Mungkin kontrolnya juga. Kontrolnya juga. Sehingga mereka berusaha untuk bisa memanipulasi orang. Mereka bisa mengontrol orang dengan uangnya mereka. Karena mungkin mereka pengen nunjukin siapa diri mereka. Gitu, dengan egonya, dengan keegoisannya, pokoknya tentang self-centered kembali. Karena sekali lagi manusia penuh dengan hasrat gitu ya, hasrat untuk melakukan kesalahan, hasrat untuk berdosa. Itu sebabnya kita perlu Tuhan dalam hidup kita untuk mengingatkan kita setiap hari. Aku ya sekarang sampai detik ini meskipun udah jadi hamba Tuhan, udah jadi pendeta, setiap hari aku cek diri aku loh. Ketika nggak dilayani dengan baik, misalnya lagi makan, lagi beli makanan di di restoran, terus pelayannya jutek atau gimana, aku tuh kadang gue ini konsumen nih. Tapi aku langsung cek sama diri aku sendiri, kenapa ya kalau gue digituin kok gue marah ya? Kok gue nggak suka ya? Apakah ego gue tinggi? Apakah ini gara-gara pride? Selalu deh di sini. Kalau lagi bawa mobil ada motor atau angkot nyalip atau enggak mobil lain nyalip itu tuh langsung kesel banget. Langsung dicek lagi kenapa ya? Nah memang sekali lagi manusia berantakan, termasuk juga yang namanya pendeta dan hamba Tuhan ya. Makanya kita perlu kasih Tuhan di situ. Kita perlu ngecek selalu berhala mana ini yang muncul nih. Apakah pride itu sendiri, sombongan ya, apakah penerimaan, apakah kontrol, kuasa atau apapun kita harus cek lagi. Nah makanya kalaupun dia punya banyak uang, nggak apa-apa juga sih. Tapi serahkan itu, taruh di altar Tuhan, persembahkan untuk Tuhan. Ya. Oke, teman-teman, seru banget ya masalah investasi di dunia dan investasi di sorga ini ya. Tapi waktu juga nih yang memisahkan kita ya hari ini. Iya. Seru banget. Tapi jangan khawatir karena kita akan ada episode berikutnya yang pastinya juga seru banget. Jadi teman-teman ya jangan lupa saksikan terus Way Out ya bersama saya Sendara Sari dan juga Marsha Manopo. Alright, kita pamit undur diri. See you di next Way Out. Bye. Bye. God bless you. God bless you all. Sampai ketemu lagi.